Tidak ada yang berubah dengan aktivitas Fadli Kusuma, seorang relawan calon vaksin COVID-19 asal Bandung, Jawa Barat. Mendaftar sebagai relawan tidak hanya dilakukannya. 7 orang keluarga Fadli termasuk istri dan orang tuanya juga mendaftar sebagai relawan. Saat ini, baru Fadli dan 2 saudaranya yang telah mendapatkan suntikan pertama dan kedua. Khawatir sempat berkecamuk di dalam dirinya. Ya, tapi saya berusaha aja gitu, meyakinkan diri sendiri kalau misalnya nanti suatu saat penelitian ini gagal, mau apa lagi gitu ya. Penting saya udah pernah berjuang untuk saya sendiri, keluarga, sama Indonesia. Dan saya juga sebenarnya takutnya sama gitu ya, tapi ini demi kebaikan saya sendiri sama kebaikan masyarakat supaya kita tuh cepat keluar dari pandemi ini. Setelah 2 kali disuntik, Fadli dalam tahap pemantauan. Meski ia sempat mengalami efek samping, Fadli masih tetap bekerja normal sebagai driver ojek online. Kalau yang dirasain sih dari badan, untuk yang negatifnya sih nggak ada. Yang pertama, untuk vaksin kedua itu lumayan agak mengganggu, tapi saya masih bisa beraktivitas seperti biasa. Kalau untuk ininya sih saya nggak ada obat atau apa-apa, paling istirahat yang cukup, makan yang banyak, itu aja. Selain Fadli, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga menjadi relawan calon vaksin COVID-19. 1.620 relawan dibutuhkan dalam uji klinis vaksin Sinovac. Kalau memang sudah uji klinis ketiga itu efektivitasnya jelas, terbukti ya, kemudian bisa memasuki pada fase produksi gitu. Jadi tentu kalau itu bukan semuanya Indonesia, tergantung kerjasamanya ya. Contohnya kita nanti bisa dikirimi bulk ya, bahan gitu sudah jadi, terus produksinya perbanyakannya untuk menjadi beberapa unit ya, juta unit itu diproduksi di Indonesia, itu bisa. Vaksin COVID-19 menjadi harapan terbebas dari pandemi corona. Tidak hanya vaksin Sinovac yang berasal dari Tiongkok, vaksin merah putih juga sedang dikembangkan lembaga biologi dan molekuler Eijkman. Targetnya sih tahun 2021 ya sudah bisa dihasilkan. Tapi demikian juga sebetulnya yang merah putih itu awal 2001 itu juga berkeinginan sudah siap diberikan ke Bio Farma untuk dilakukan uji klinik begitu. Jadi kalau kita lihat beberapa vaksin itu bisa sampai 3 sampai 10 tahun ya, bahkan ada beberapa yang sampai sekarang belum ketemu vaksinnya. Nah, untuk COVID ini karena ya terdampak seluruh dunia, jadi semua ada perhatian ya. Menunggu hasil uji klinis calon vaksin COVID-19, kasus positif corona terus bertambah. Tidak hanya penanganan kasus corona, penertiban pelanggar protokol kesehatan dan pemberlakuan jam malam diambil pemerintah daerah untuk memutus rantai penyebaran corona. Tapi kondisi ini tidak bisa kita biarkan, karena jumlah kasus yang banyak itu pasti kaitannya dengan penularan yang tinggi. Nah, penularan yang tinggi itu harus dikurangi dengan cara apa? Dengan masyarakatnya tertib, disiplin, menjalankan protokol kesehatan. Itu harus, itu kunci. Karena kalau enggak, fasilitas kesehatannya kita enggak akan mampu karena jumlah rasionya tidak memadai antara jumlah penduduk dengan jumlah tempat tidur dan dokter yang ada. Jadi itu harus kita kerjasama dengan seluruh masyarakat. Harus ketat. Lantas, apa suara dari para tenaga medis yang kini tengah berjibaku memutus mata rantai penyebaran COVID-19? Saya sangat berharap bahwa masyarakat itu bisa menjalankan protokol kesehatan secara benar. Jadi, karena belum ada kasus di tempat saya, nggak ada itu COVID, jangan seperti itu pandangannya. Membuka mata, membuka wawasan, membuka pikiran untuk bisa melakukan protokol kesehatan karena tanpa kerjasama yang benar-benar kita lakukan, COVID ini nggak akan bisa ditanggulangi. Untuk menggantikan mereka, saya kira sangat susah. Karena yang meninggal ini adalah orang-orang yang sangat ahli di bidangnya masing-masing. Dan untuk mencari seperti mereka, tentu tidak mudah. Membutuhkan waktu, membutuhkan orang, membutuhkan ilmu, membutuhkan biaya. Dan saya bilang,
Kami semua ini adalah aset bangsa. Kita bisa baca rata-rata bed occupancy rate mungkin ada yang bilang 70%, ada yang bilang 60%, tapi ingat beberapa contoh misalkan di Papua itu sampai 90% ya. Jadi kita tidak boleh melihatnya secara nasional, tapi kita harus melihatnya dari provinsi per provinsi karena itu menggambarkan kondisi di daerah masing-masing.